Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Sehat ya? Sehat ya hari ini ya? Ada yang tidak kurang fit mungkin badannya? Siapa? Kenapa Mas Rizal? Batuk. Waduh, ini pakai masker nanti ya? Ya. Alhamdulillah kalau kita hari ini masih dalam keadaan sehat ya, karena nikmat yang terbesar ya yang diberikan oleh Tuhan ya, itu adalah nikmat sehat ya. Kalau kita nggak sehat rasanya bagaimana? Ya nggak enak ya, ya gitu nggak enak rasanya. Nah untuk menjaga kesehatan ya kita pastinya butuh ya kondisi tubuh yang fit ya. Apalagi di saat musim seperti ini ya, kadang sering hujan kalau pagi ketika kita berangkat ya, sorenya mau pulang sekolah hujan lagi. Nah ini kita butuh kondisi tubuh yang fit ya, fit. Nah bagaimana cara kita menjaga agar tubuh kita selalu fit? Kira-kira bagaimana? Makan teratur. Terus apa lagi kira-kira? Gimana Mas? Olahraga. Terus apa lagi? Tidur cukup. Wah banyak makan seblak. Waduh nanti itu sakit perut kalau banyak-banyak ya. Ya jadi betul sekali ya untuk menjaga tubuh kita agar selalu fit ya. Nah yang pertama kita harus apa? Yang paling utama adalah kita cukup untuk istirahat. Apalagi kegiatan kita yang full ya, padat. Kalian sekolah Senin sampai Jumat ya, dari jam 7 pagi ya sampai jam berapa? Jam 4 sore ya. Kemudian nanti pulang dari pulang dari sekolah ke rumah, nanti di rumah ada kegiatan lagi ya. Nah ini butuh apa? Ya butuh istirahat yang cukup ya. Apalagi kalau yang di rumah lembur ya sampai tengah malam ya. Lembur untuk apa? Perang ya. Main game ya. Itu dikurangi ya Mas. Jadi kasihan tubuh kita ya, sudah seharian capek ya, itu kita butuh istirahat ya. Minimal berapa sih kita itu untuk istirahat? Ya, kurang lebih 8 jam ya, untuk kita mengembalikan lagi energi yang kita gunakan dalam satu hari itu ya. Nah kemudian selain istirahat cukup, kira-kira apa? Ya tadi pola makan yang teratur. Kemudian apa lagi? Olahraga. Nah, dan yang paling penting lagi ya, yang pertama yang utama adalah kita harus mencukupi ya kebutuhan cairan di dalam tubuh, karena sebagian besar tubuh kita adalah cairan. Jadi kalau kita kurang cairan nanti rasanya bagaimana? Lemas. Ya, rasanya lemas ya. Biasanya bibirnya kering ya. Nah, ini biasanya kalau yang mungkin pernah merasakan ya, kalau kurang minum ya, ini pinggangnya agak ngilu-ngilu bagaimana gitu ya, sakit, bengkek ya, encok ya, itu tanda-tanda kalau kita kurang minum. Atau mungkin bisa kita lihat dari ketika kita buang air kecil misalnya, apa yang kita amati ya, biasanya warna air seni kita itu ya tidak bening ya. Kalau misalnya kita cukup minum ya, itu nanti kita akan apa namanya ya, air kencingnya jadi putih bening ya. Tapi kalau kurang minum biasanya agak kuning ya, seperti itu ya, gitu ya. Jadi harus selalu menjaga kesehatan ya tuh. Kemudian silakan untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa teman-temannya sebelum kegiatan kita dimulai. Silakan Mas Asdin dipimpin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, lebih banyak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Mas Asdin yang sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Ya, ini saya punya quote ya. Dengan doa sebelum beraktivitas senantiasa kita akan mendapatkan apa? Kemudahan ya. Dan jiwa menjadi tenang dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kegiatan apapun kita awali dengan berdoa. Apalagi kegiatan kita hari ini ya untuk belajar ya. Belajar itu kan sebagian dari ibadah kita ya. Kalau kita awali berdoa ya, nanti kita akan apa?
ya mendapatkan keberkahan dari ya apa yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya. Ya, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Siapa yang tidak berangkat? Mas Bibit ya? Oke, Mas Bibit kenapa ini? Sakit ya? Oke. Tadi siapa ini surat dari Mas? Siapa? Mas Yahya ya? Mas Yahya sakit juga? Oke, Mas Yahya enggak berangkat ini. Oke, berarti Mas Bibit dan Mas Yahya ya? Ya, baik. Ada lagi? Mas Gunawan. Oh, ini banyak yang nggak berangkat hari ini. Sakit ya, kemarin kehujanan ya? Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Ya, baik. Untuk memberikan semangat kita pagi hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari kita pagikan ya yel-yel SMK ya supaya kita semangat ya. Nanti kalau Pak Guru bilang ya SMK, kalian bilang apa? Bisa. SMK hebat ya. SMK Negeri 1 Gombong luar biasa. Siap ya? Yang semangat ya. Siap? SMK bisa. SMK SMK Negeri 1 Gombong. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, terima kasih untuk semangatnya. Semoga semangat ini bisa kita jaga sampai akhir pelajaran nanti ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita lakukan ya, saya ingin mereview kembali ya. Jadi hari ini kita nanti akan mempelajari ya terkait dengan mendiagnosis sistem pengapian elektronik ya. Elektronik ya. Dulu di kelas 11 kalian juga sudah mempelajari ya, menerapkan cara perawatan berkala pada sistem pengapian elektronik. Nah, ini kita nanti akan mendiagnosis. Nah, tapi kita tidak hanya mendiagnosis. Nanti saya punya sebuah project ya buat kalian ya. Nanti kita akan mencoba untuk memodifikasi ya sistem pengapian ya. Nanti sudah Bapak siapkan 2 buah mobil ya dan 1 buah stand, nanti bisa kalian gunakan untuk praktek. Nah, sebelum kita masuk materi, saya ingin mereview kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 dulu ya. Dulu kalian sudah mempelajari materi sistem pengapian elektronik ya. Mungkin ada yang masih ingat ya, apa saja sih jenis-jenis sistem pengapian elektronik? Ya, silakan Mas Rana. Jadi untuk sistem pengapian elektronik dibagi menjadi beberapa jenis. Ya. Seperti sistem pengapian semi transistor dan sistem pengapian tipe full transistor. Ya. Terdiri dari sistem pengapian tipe induktif kontak, sistem pengapian tipe half effect, dan sistem pengapian model cahaya. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Rana ya. Jadi tadi Mas Rana memberikan informasi ya bahwa sistem pengapian ya, yang sudah dipelajari dulu ada tipe apa saja tadi? Semi transistor dan full transistor. Tadi ada 3 jenis untuk semi transistor ya dan full transistor. Ada tipe apa saja tadi Mas? Tipe induksi ya, kemudian tipe Hall effect dan tipe ya, cahaya atau iluminasi ya. Berarti kalian masih ingat semua ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Asdin. Izin menambahkan jenis sistem pengapian elektronik lainnya yaitu sistem pengapian CDI, kapasitor induction, dan sistem pengapian terkontrol komputer yang biasanya digunakan pada mesin-mesin EV. Ya, tepuk tangan untuk Mas Asdin ya. Jadi tadi ya Mas Asdin menambahkan untuk tipe atau jenis sistem pengapian elektronik ya. Ada apa saja tadi? Ada yang mendengar? Ya, tadi ada tipe CDI. Apa itu CDI? Ya, kapasitor, discharge, ignition. Kemudian apa lagi? Tipe ya, sistem pengapian terkontrol komputer. Ya, ini sistem pengapian terkontrol komputer ini yang biasanya dipakai pada kendaraan EV ya, kendaraan EV. Nah, kemudian untuk hari ini ya, kegiatan pembelajaran kita ini ya,
Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya, yaitu kompetensi dasar 3.16 ya, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian elektronik, di mana kalian nanti ya diharapkan mampu untuk apa ya, melakukan perawatan berkala ya, kemudian menganalisis gejala kerusakan ya, kemudian membandingkan sistem pengapian ya elektronik dengan konvensional. Karena di sini ada dua jenis sistem pengapian ya, konvensional dan elektronik ya. Kita mencoba ya untuk membandingkan ya, bagaimana sih apa yang lebih unggul ya, yang mana yang lebih unggul ya. Kemudian untuk KD kompetensinya ya, apa keterampilannya, ini ada KD 4.16 yaitu memperbaiki sistem pengapian elektronik. Nah, di mana pada KD ini nanti saya ingin mencoba untuk melakukan membuat sebuah project ya untuk kalian ya, yaitu untuk memodifikasi sistem pengapian konvensional menjadi sistem pengapian elektronik ya. Kenapa perlu dimodifikasi ya? Nanti kita akan bahas ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok ya, dan nanti kalian akan Bapak buat ya kelompok menjadi 6 ya, 6 kelompok. Kalian nanti akan secara berkelompok berdiskusi ya. Untuk apa? Ya untuk ini, melaksanakan perawatan berkala ya, kemudian untuk menganalisis gejala kerusakan ya, membandingkan sistem konvensional dan sistem pengapian elektronik. Nah, kemudian untuk prakteknya ya, nanti kalian diharapkan dapat ini ya, melakukan modifikasi terhadap sistem pengapian konvensional ya. Nanti apa yang dimodifikasi ya, nanti sesuai dengan apa yang kita rancang ya. Itu. Kemudian untuk berikutnya ya, ini. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem pengapian elektronik? Ya. Kenapa? Ya. Pertama ini ya, populasi kendaraan saat ini ya, sebagian besar sudah menggunakan sistem kontrol elektronik ya, mulai dari mesin ya, kemudian sasis ya, itu perkembangan teknologi ya. Jadi kontrol elektronik ini memberikan efisiensi yang lebih tinggi ya dibandingkan kontrol secara mekanis. Kemudian percikan bunga api yang dihasilkan busi lebih besar ya, dikarenakan tegangan output yang lebih besar daripada tipe konvensional ya. Kenapa bisa demikian ya? Karena pada tipe konvensional ini ya kontrolnya masih secara mekanis ya. Ini pasti nanti di jalannya itu ketika penghantaran arusnya akan banyak hambatan di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pembakaran campuran bensin ya dan udara ya di ruang bakar ini ya akan lebih sempurna ya, sehingga konsumsi bahan bakar lebih irit. Nah, ini kelebihan dari sistem pengapian elektronik. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi harapannya nanti kita bisa ya mengatasi ya sebuah masalah ya yang ada pada sistem pengapian konvensional, untuk kita bagaimana membuat modifikasi ya, membuat kontrolnya menjadi kontrol elektronik gitu ya. Nah, untuk melakukan atau mengerjakan proyek kita nanti ya, kita nanti akan buat 6 kelompok ya. Silakan. Ini nanti kelompok pertama ada Mas Ade Rizkyanto ya, kemudian Mas dari absen 1 sampai 6 ya. Kemudian kelompok 2 nanti dimulai dari Mas Bustomi ya, kemudian kelompok 3 nanti dimulai dari Mas Firdaus ya, kelompok 4 Mas Irham, kelompok 5 nanti dimulai dari Mas Naufisal, dan kelompok 6 dari Mbak Restu ya. Silakan. Oh ya, maaf ya. Sebelum kita mulai, silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah saya bagikan. Silakan. Yuk, cepat. Silakan, nanti duduknya tetap seperti ini ya. Yuk, sudah bergabung? Silakan sini bergabung. Di sini diisi Mas, di ruang sini. Biar tidak ngerombol di situ. Sini. Bagian sini diisi ya.
Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, siap ya. Baik, kita lanjutkan materi hari ini ya. Nah, jadi nanti ya silakan duduk dulu ya. Nanti ada 4 penilaian yang akan Bapak lakukan ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap ya. Kemudian penilaian pengetahuan, penilaian kinerja dan penilaian presentasi ya. Jadi nanti kalian akan Bapak pantau ya, observasi selama kalian belajar ini terkait dengan sikap ya, kerjasama kalian bersama kelompok, komunikasi kalian di kelompok ya, kemudian keaktifan kalian bagaimana ya, kemudian saling menghargai antar sama gitu ya. Kemudian untuk pengetahuan nanti di akhir pembelajaran ini saya sudah siapkan ya 10 soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan untuk merefleksi ya, atau untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian penilaian kinerja nanti Bapak akan amati ya, lihat dari kinerja kalian ketika melaksanakan praktek ya, mulai dari persiapan, kemudian keselamatan kerja, proses kerja dan hasil kerja kalian. Kemudian nah nanti ketika kalian sudah melaksanakan pekerjaan ya, kalian buat laporan untuk dipresentasikan ya masing-masing ke kelompok. Bisa dipahami? Bisa ya? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini Bapak punya sebuah video ya, sebuah permasalahan pada sistem pengapian ya, dimana di sini kita amati dulu ya. Nah sebelum kalian mengamati video ya, ini Bapak bagikan lembar kerja ya. Lembar kerja ini nanti bisa kalian isi ya sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian ya. Nanti ada 2 lembar kerja di sini, lembar kerja diskusi dan lembar kerja untuk proyeknya ya. Silakan masing-masing kelompok. Ini ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Bawa alat tulis semua ya. Silakan. Kelompok 2 mana? Ya, ini dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Itu ya. Oke. 2. Satu lagi Mbak. Oke. Ini kelompok 3 ya. Sudah menerima semua ya lembar kerjanya ya? Sudah. Baik, silakan sambil diamati videonya, sambil dilihat lembar kerjanya ya. Kita kerjakan dulu yang lembar kerja diskusinya terlebih dahulu ya. Sambil saya putarkan videonya. Silakan sambil diamati ya. Oke. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi api pada mesin seri K. Nah, ini kijang konvensional. Pada mesin ya seri K ya, kijang konvensional seperti yang ada di bengkel kita ini ya. Ini kita cek untuk pengapiannya ya. Api pada ternyata di situ diketahui percikan bunga api itu kecil yang dihasilkan ya. Itu kondisi apinya ya, bisa dilihat. Nah, itu kita lihat di situ ya. Kita coba sekali lagi untuk melihat apinya. Nah itu api yang keluar percikannya kecil ya. Sistem pengapian konvensional pada mesin kijang seri Ini K. pada sistem pengapian konvensional pada kijang seri K ya. Kecil ya, saya bilang Nah, kecil, sehingga perlu ditingkatkan lagi, kita perbaiki lagi dengan memodifikasi ke sistem pengapian elektronik ya. Tugas kalian adalah bagaimana sih untuk memodifikasi daripada sistem pengapian konvensional ini menjadi sistem pengapian elektronik berbasis transistor, supaya nantinya api yang dihasilkan oleh busi ini bisa menjadi lebih baik secara kualitas, sehingga tentunya pengaruhnya pada proses pembakaran yang lebih sempurna serta pada emisi yang lebih bagus. Dampaknya pasti ke konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Oke, silakan itu menjadi bahan diskusi untuk dicari solusi permasalahannya untuk TCI yang akan digunakan.
TCI kontak saja ya, yang bisa applicable di mobil atau engine seri K ini. Oke, terima kasih. Silakan nanti didiskusikan dengan teman satu kelompok untuk Ya, tadi masalahnya sudah bisa diamati ya. Nah, silakan dari masalah tersebut kalian tuliskan pada lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Kalian analisis penyebabnya apa, kemudian solusi untuk mengatasi hal tersebut apa ya. Silakan Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan dulu. Silakan tuliskan apa hasil dari diskusi kelompok kalian terkait dengan video tadi yang sudah kalian amati ya. Ya, silakan didiskusikan ya. Kelompok 3 aman, silakan didiskusikan, nanti ditulis di situ ya. Silakan jangan lupa pada lembar kerjanya ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ya, nanti hasil analisis kalian bersama kelompok dituliskan. Ya, silakan. Nanti untuk kelompok yang sudah selesai bisa angkat tangan ya. Ya, dituliskan aja nggak apa-apa. Gitu. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. 3 menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Ada yang mengalami masalah? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Belum? Ya. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1 sudah ya? Ya, baik, kita bahas dulu ya terkait apa yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan ya terkait masalah yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Ya, dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi ya, saya ingin bertanya ya,
apa sih kekurangan dari sistem pengapian konvensional? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi jawab Pak. Ya, silakan Mas Bagus. Kekurangan sistem pengapian konvensional salah satunya yaitu arus primer yang mengalir kecil. Terus sehingga percikan pada busi kecil yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Selain itu, kontak platina juga cepat aus. Terima kasih Pak. Ya, beri aplaus untuk Mas Bagus ya. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Mas Bagus ya. Jadi kekurangan dari sistem pengapian konvensional salah satunya tadi apa? Arus primer yang mengalir kecil ya. Jadi arus primer yang mengalir itu kurang lebih antara 3 sampai 4 ampere ya. Kemudian tadi ketika arus primernya kecil, ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan ya percikan busi kecil ya, sehingga apa? Ya, pembakaran di dalam ruang bakar jadi ya kurang sempurna ya. Nah, ini tentunya akan berakibat pada apa? Konsumsi bahan bakar yang lebih boros ya. Selain itu tadi apa? Apa Mas Bagus tadi? Yang terakhir ya, kontak platina jadi cepat aus ya. Selanjutnya ya, apa penyebabnya ya? Apa yang menyebabkan arus primer kecil? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa? Izin menjawab Pak. Oh ya, silakan Mas Bagus. Oh maaf Mas Ibnu ya, sorry. Ya, silakan Mas Ibnu. Arus primer kecil Ya. disebabkan karena tadi itu Pak, mana arus berhubungan secara mekanikal Ya. melalui kontak platina. Makanya jadi arusnya kecil. Baik, tepuk tangan untuk Mas Ibnu ya. Ya. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Ibnu ya. Kenapa kok arus primernya kecil ya? Karena arus primer itu dia dialirkan masih secara apa? Mekanikal melalui kontak platina, sehingga ada tahanan atau hambatan yang besar di situ, sehingga arus primernya menjadi lebih kecil ya. Kemudian terkait dengan masalah tersebut, kira-kira kalian punya solusi apa ya untuk mengatasi hal tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Mas Rana. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara memodifikasi kontrol arus primer yang semula mekanik menjadi elektronik menggunakan transistor. Baik, excellent sekali ya jawaban Mas Rana tadi ya. Kita beri aplaus ya. Jadi solusi yang diberikan dari kelompoknya Mas Rana tadi melakukan modifikasi ya terhadap sistem pengapian ya. Yang mulanya sistem pengapian konvensional itu dikontrol secara mekanik ya, dirubah ya, dimodifikasi ya Mas Rana ya, menggunakan menjadi kontrol transistor. Kira-kira menggunakan apa Mas Rana? Kontrol transistornya dengan menambahkan apa untuk modifikasinya? Menambahkan TCI apa? Tipe apa? Ya, kan tadi ada berapa jenis? Tiga. Ada tipe apa? Tipe kontak, ya. Tipe halo efek dan tipe, ya, tipe cahaya. Yang memungkinkan dimodifikasi untuk tipe platina seperti ini, kira-kira pakai tipe yang mana? Ya, pakai tipe yang kontak ya. Pakai apa? Alatnya pakai apa? Yang kamu rencanakan? TCI, ya. TCI tipe kontak tadi ya. Oke, jadi di kelompoknya Mas Rana dia memberikan solusi untuk memodifikasi sistem pengapian menjadi elektronik ya, dengan memanfaatkan TCI tipe kontak ya. Jadi merubah atau memodifikasi sistem platina atau konvensional menjadi transistor kontrol ignition ya, karena tadi ada 3 ya, ada tipe kontak, kemudian tipe apalagi Hall effect dan tipe cahaya atau iluminasi ya. Nah, yang mungkin kita terapkan di sini ya, yang harganya juga terjangkau ya. Kita coba pakai yang tipe ya, TCI C ya, atau TCI tipe kontak. Nah, nanti silahkan kalian bersama kelompok didiskusikan ya untuk merancang ya. Nah, buatlah sebuah desain perancangan produk modifikasi ya.
tentunya modifikasi ini bertujuan untuk apa? Ya, untuk mengatasi masalah tadi ya, masalah percikan bunga api yang dihasilkan kecil ya. Nanti kalian coba bandingkan ya, sebelum kalian melakukan modifikasi dan setelah melakukan modifikasi ya. Apa perbedaannya? Nah, silakan untuk memulai kegiatan kita nanti ya. Bapak sudah berikan tadi ya LKPD yang kedua. Silakan kalian buat desain rancangan produk modifikasi yang akan kalian lakukan ya. Meliputi yang pertama ada perencanaan alat dan bahan ya yang dibutuhkan. Kemudian silakan kalian gambarkan wiring rangkaian ya sistem pengapian menggunakan TCI kontak ya. Kemudian setelah itu buat rencana pengujian hasil modifikasi yang akan kalian lakukan ya. Jadi sebelum kalian praktek modifikasi nanti, kalian uji coba dulu ya. Apa saja yang mau diuji untuk membandingkan hasil modifikasinya nanti, silakan kalian tuliskan di situ ya. Silakan dimulai terlebih dahulu bersama kelompok untuk merancang desain perencanaan produknya ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan untuk melakukan diskusi ya. Kalian bisa menggali informasi ya melalui media pembelajaran yang sudah Bapak sediakan ya. Ini bisa kalian lihat melalui barcode tersebut ya, dan pada link yang sudah Bapak sediakan nanti di situ ada sumber belajar yang bisa kalian lihat ya terkait dengan modifikasi sistem pengapian ya. Silakan bisa diakses di situ ya. Itu nanti dituliskan di lembar yang project. Kan ada 2 lembar kerja tadi. Nah, itu di situ. Ya, silakan. Kelompok 2 aman? Oke. Ya, silakan dituliskan di situ ya, sesuai dengan hasil diskusinya bagaimana. Ya, jangan lupa untuk membuat rencana itu ya, gambar rangkaian TCI-nya bagaimana ya. Itu untuk memudahkan kalian untuk melakukan proses modifikasi ya. Silakan bisa diakses untuk materinya ya melalui HP masing-masing. Nanti didiskusikan bersama kelompok. Jika ada kendala nanti silakan bisa dikomunikasikan ya. Di kelompok 3 aman ya, sedang menggambar rangkaiannya ya. Oke. Silakan nanti di di media pembelajaran bisa diakses ya pada menu itu yang kelistrikan atau sistem pengapian, yaitu yang gambar busi. Bisa diakses enggak? Ada kuotanya enggak, Mas? Ada, Pak. Sinyalnya susah ya. Kalau mau pakai WiFi silakan pakai WiFi, enggak apa-apa. Ada yang sudah selesai kelompok mana?
ininya ya. Sudah selesai? Kelompoknya Mas Rana sudah selesai belum? Sudah ya, rancangan produknya sudah selesai ya. Baik, sambil menunggu kelompok yang lain ya, kita coba lihat dulu ya hasil rancangan desain produknya ya yang direncanakan dari kelompoknya Mas Rana. Silakan Mas Rana bisa memaparkan apa saja rencana yang akan kalian lakukan, mulai dari tadi ya, kebutuhan alat dan bahan yang dibutuhkan apa, kemudian rancangan diagramnya bagaimana, dan estimasi biaya yang dibutuhkan berapa tadi dari modifikasi yang akan kalian lakukan. Jadi untuk alat dan bahan, Yang keras Mas jadi untuk alat dan bahan ada mobil Kijang 5K, ya. lalu konsep, unit TCI, dimming light, dual tackle tester, fender cover, serta buku manual. Nah, untuk barang yang memiliki harga yaitu TCI Dipegang aja Mas. sekitar harga 150.000. TCI merek apa itu? Merek Power Booster Ya. TCI Power Booster harganya 100. seperti apa barangnya Mas? Ini Pak. Ini ya, berarti pakai ini ya, nanti kalian modifikasinya pakai TCI Power Booster. Oke, itu dapat dari mana? Online. Iya. Oke. Soalnya kalau nyari agak ini Bang. Gak susah di sini ya. Baik. Harganya berapa tadi Mas? 150.000 ya. Oke. Baik. Tadi sudah disampaikan ya Mas Rana ya. Kemudian rencana pengujian yang akan dilakukan apa saja Mas? Jadi nanti bisa menyambung kabel yang ada di TC ini sejumlah 4, yaitu Ya. dari massa, koil positif, koil baterai, koil negatif, dan ke platina. Platina. Oke, berarti sudah dibuat rancangan di situ ya. Sudah. Kemudian pengujian yang akan dilakukan apa saja yang direncanakan kelompok kalian? Mungkin nanti untuk mengetes percikan bunga api, lalu emisi yang dihasilkan saat menggunakan ini dan sebelum menggunakan TCI. Oh, berarti nanti membandingkan ya sebelum dipasang TCI dan sesudah dipasang TCI bagaimana percikan bunga api dan emisi gas buangnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rana ya. Ya, kelompok yang lain juga nanti silakan dibuat rancangan seperti kelompoknya Mas Rana seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya ya, setelah kalian membuat rancangan modifikasi yang akan dilakukan ya, silakan kalian susun jadwal ya, jadwal pelaksanaan modifikasi ya, mulai dari desain rangkaian yang kalian buat tadi ya, sampai nanti kalian melakukan pengujian dan mempresentasikan hasil modifikasi kalian ya. Jadi di LKPD itu sudah Bapak buatkan sebuah tabel ya, di situ kalian tuliskan rencana kegiatan kalian untuk mengerjakan proyek ini apa saja dan estimasi waktunya berapa menit ya. Silakan bisa didiskusikan bersama kelompok. Silakan Mas, nanti itu dulu ya jadwalnya dibuat, jadwal pekerjaannya. Nah, ini sebagai contoh, ini penyusunan jadwal pekerjaannya bisa lihat di layar ya, tapi nanti silakan kalian kondisikan dengan kelompok kalian masing-masing ya, apa yang akan dikerjakan dan berapa estimasi waktu yang akan dibutuhkan itu ya. Silakan, saya beri waktu 5 menit.
Kenapa? Pilek. Oh. Ada yang sudah selesai? Ya, waktunya 1 menit lagi. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 mana? Sudah selesai belum? Belum. Yang sudah selesai kelompok berapa? Nomor 1 sudah. Tidak harus sama seperti itu. Sudah ya. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan penyusunan jadwal yang akan dilakukan. Silakan. Silakan bisa berdiri, Mas Asdin mungkin. Ya, silakan. Saya akan membacakan penyusunan jadwal kelompok kami. Yang pertama survei unit. Survei unit. Waktunya 3 menit. Ya, terus 2 mendesain rangkaian atau modifikasi. berapa menit? 5 menit. 5 menit. Terus Persiapan alat dan bahan 2 menit. Terus memodifikasi kerjaannya ya 12 menit. 12 menit. Selanjutnya Pengujian 4 menit. 4 menit. Terus Membuat laporan 2 menit. 2 menit. Presentasinya 3 menit. Ya, presentasinya 3 menit. Oke. Tadi sudah disusun jadwal dari kelompok 1 ya. Tadi estimasi waktunya kurang lebih berapa menit, Mas? 30 menit ya? Ya, 30 menitan. Jadi Bapak nanti beri waktu selama 30 menit ya. Silakan kalian lakukan modifikasi ya terkait dengan apa yang sudah kalian rencanakan tadi ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita mulai? Ya, kalau tidak ada ya, nanti secara bergantian karena ini ada 3 unit ya. Nanti 3 kelompok dulu ya, nanti gantian ya. Silakan kalian mulai persiapkan ya, mulai dari alat ya dan apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah kalian susun tadi bersama kelompok ya. Silakan Bapak beri waktu 30 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Nanti kelompoknya Mas Asdin, Mas Rana dan kelompok mana dulu? Ya. Kelompok 3. Ya, silakan. 3 kelompok dulu. Nah, jangan lupa nanti hasilnya dituliskan di lembar kerja kalian ya. Ya, silakan bisa menuju ke unit yang sudah Bapak sediakan. Yuk. Ya, kelompok yang lain bisa tunggu dulu di sini sambil menyelesaikan tadi lembar kerjanya yang belum selesai ya.
Nanti diuji dulu ya, Ya Pak. dibandingkan dulu Ya. sebelum pakai itu dan sesudah. Ya, ini mau pakai ini dulu nggak apa-apa. Nanti sebelumnya kalian kalau ini sudah dilepas, bisa kalian uji yang kalau nggak pakai TCI bagaimana ya. Ya, kalau mau lain untuk bergantian TCI-nya nanti bisa melakukan uji terlebih dahulu ya sebelum menggunakan TCI bagaimana ya. Tugas analisernya dinyalakan dulu Mas. Oh iya. Ambil roll lagi nggak Pak? Jadi untuk memasang TC-nya bagaimana Mas Rena? Tadi sesuai rangkaian tadi. Jadi nanti 4 kabel dipasang di Ya, ada 4 oil, kabel ya. ya. Kabel apa saja di situ? kabel warna hitam, merah, Warna hitam, merah dan Kuning. warna kuning. Hijau ya. ya hijau. Hijau. Ya, silakan dirakit sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan tadi. Ya Pak. Hitam kemana Mas? Dapatnya Hitam apa ke ini? masa. Oh, dapat masa ya. Ya. Terus kabel merah Kabel merah ke baterai. B coil. B coil ya. Ya. B coil. Ya, ini bisa ke B, bisa ke plus coil juga bisa. Ya, nggak masalah. Terus yang kuning kemana? Kuning ke min. Kuning ke negatif coil ya. Ya. Kemudian yang hijau ke Hijau ke platina. Ini kondensor dipakai nggak? Tidak. Tidak dipakai ya kondensornya ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Ini ambil baterai dulu Mas. Ya, silakan bisa dilakukan uji coba dulu. Iya. Kalau enggak nanti bisa ambil busi ini Mas. Ya. 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 Enggak ada kuncinya, bisa ambil di itu, di ruang alat. Pinjam. Kunci apa Mas? Pinjam di Mas Budi aja. Hati-hati merangkainya, jangan sampai terkena massa ya. Ya Pak. Ini untuk kelompok yang 3 lainnya bisa nanti bergabung untuk mengamati ya. Kalau nggak kuat pakai jumper Mas. Ini kelompok ini mau pengujian awal dulu ya. Nah, itu bagaimana? Apinya? Percik nggak? Percik tapi kecil ya. Oh, apinya kecil. Nah, ya, silakan bisa dicek dulu, dipasang lagi ya. Dicek nanti apa namanya emisi gas buangnya bagaimana. Pengetesan nyala busi ya. Nggak apa-apa, ya memang kayak gitu. Shh, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Shh, udah.
Hah? Ini si Moni. Pak, enggak itu anu itu. Pas. Ya, yuk. Ke kiri. Awas, saya starter ya. Terus berapa? Nyala nggak? Bagaimana apinya? Kecil ya? Api ya Pak, kecil. Api. Baik, coba nanti kalian bandingkan kalau dipasang dengan TCI bagaimana ya. Sekarang kalian coba uji untuk emisinya dulu ya. Dinyalakan mesinnya, cek hasil emisinya bagaimana. Ya, silakan ini dulu nggak apa-apa. Sudah? Sudah, Pak. Diapakan itu? Ini untuk Itu busi ada itu. Oh, Busi yang sudah lepas. Yang sudah terlepas aja. Ini pakai ini bisa. Jadi kencangkan lagi. Hati-hati ya. Mas, nanti coba di starter dipasang dulu Mas. Nah, ini ditaruh sini aja nggak apa-apa, yang penting dicantelin. Tegangannya kurang ya kayaknya. Yang mana? Yang ini di jumper kuat nggak? Kayaknya bos. Coba ini pakai jumper. Itu kita lihat ke sana dulu ya. Mas, nyetaternya jangan kayak gitu. Itu di kontak dulu. Coba. Udah, yuk. Coba dipancing bensin dulu santai. Dipancing bensin karburatornya. Gimana? Sudah bisa jalan? Nanti di print loh. Nanti di print di itu ya, ditulis hasilnya ya. Ini. Gimana Mas, kok dimatikan? Mati lagi Pak. Mati Pak. Ya. Mas, hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Negatif, mana negatifnya? Ya. Tunggu. Oke Mas. Ya. Sudah? Sana. Ya, silakan dicek dulu. Ya, digas dulu sana. Itu dilepas dulu, digas baru dimasukkan. Ya. Digas Mas, Ya, silakan dimasukkan truknya. Yo. Kuat nggak? Nggak kuat. Yuk. Tertigas. Ini apa gue? Starter. Tunggu. Terus dilepas dulu ini. Ini nggak apa-apa.
di off kan dulu. Bilang Mas Yuli. Di sana. Iya, iya, di sana. Yo. Ini belum pas. Yo. Pasti urut terus ya. Iya. Yo. Yo. Lagi aja. Pilih di ini dong. Nanti di print hasilnya. Belum baca ya? Belum. Dilepas dulu, dicoba itu mungkin basah. Basah nggak? Basah. Pak ambil kain Mas. Hah? Nggak ada. Coba matikan. Udah biasa sih Pak, tapi ya tak. Ini memang kayak gini ya? Tadi kan udah diginiin, tapi nggak mau, Pak. Harusnya Iya, kalau Pak. udah nyetater Udah jangan. diginiin nggak mau. Kan udah di starter langsung tak balikin nggak mau. Makanya tadi mau nih. Sana ke bawah. Starternya langsung on ya? Iya. Atau mungkin relaynya Mas, coba dicek Mas, relay starternya Mas. Baca nggak Mas? Nggak kebaca. Sama nggak, Pak? Memang lambdannya ya maksudnya ini kan harus jauh ke sini. Biar kalibrasi dulu. Bensinnya ada nggak ini? Coba dicek. Sudah? Hah? Nggak mau. Ini kurang kenceng Mas. Nih. Kemarin pakai yang mana? Nggak ada baterai lagi ya? Ada nyipok di sana. Coba ambil dulu Mas. Cuman nggak ada. Ini juga kurang kenceng Mas Rana. Ini dipasang ini. Ini dapat dua ini sana, dapat positif semuanya.
Udah, tinggal nunggu ya. Jam 4. Ini dipakai dulu aja mas. Nggak kuat ini. Yuk. Yuk. Udah? Sudah ngeluar. Oh, jadi sih. Coba ambil tes pen DC mas. Kalau enggak ini dilepas dulu, dipasang di situ dulu mas Rana. Udah ditulis 11 ppm. Ya nanti di itu aja. Biasanya berapa? Itu apa standar 200. 200. Nanti ditulis. Sudah. Silakan nanti dicoba tajinya di mobil ini ya, yang sudah nyala ya. Tolong dipegangkan mas. Bawa ke sana. Ini dibawa ke sana yuk. Yuk, sak-sak bentar lagi. Waktunya habis. Disantri mas. Ya? Pakai tangan.
7, kunci 7. Ini Mas pakai kunci nomor 7 nih. Itu yang di sana siapa? Kelompoknya siapa? Satu. Di sana aja. Sana. Biar kelihatan praktek. Di sana Mas. Biar kelihatan. Ini aja. Yang belum kabel apa? Iya, dilepas aja nggak apa. Ini enggak masa sana negatif coilnya. Kan yang negatif coil di sana dilepas. Negatif apa plus itu? Negatif kan ya, dipasang Mas. Itu kabelnya yang di situ dilepas aja ya. Kabel yang di situ dilepas aja. Ini? Iya. Yang ini negatifnya, kabel negatifnya. Pencahayanya mana tadi senternya? Gimana? Ini copot kabelnya berarti Pak? Ya. Ini yang kesini kabel masa Mas. Oh, yang hitam. Ini kabelnya untuk. Ini kondensor mana? Kondensor ini Oh Pak. ya, itu kondensor nanti kesini ya. Yang hijau ini Pak. Hah? Kondensornya dilepas tadi kabelnya. Dipasang nggak? Dilepas aja yang di situ. Ini biar dibantu Mas Rane. Hati-hati. Ada relay starternya konslet kayaknya ini. Jadi dia langsung langsung nyambung ya. Oh. Ini yang merah ke terminal B ya. Terminal B. Yang tengah. Kunci kontak sudah on? Sudah Pak. Nah, dulu lah. Sudah terpasang semua kabelnya? Sudah yang hitam ya? Iya. Hitam yang penting kabel kondensor di sana sudah dilepas Mas Rana? Sudah. Nah ini hitam nanti bisa dicarikan masa. Masanya bebas. Copot apa enggak Pak? Iya. Ini Yang B nggak usah. Nggak usah ya? Ini ditambahkan ini aja. Yang dilepas yang ini tadi kan? Ya udah. Ini. Iya. Tadi lampu itunya mana? Kayak mana ini? Ganti engine. Yuk yang lain sini kumpul.
Udah, silakan dicoba. Ini awas kabelnya ya. Ini masanya belum dapat ini. Masanya dikasih masa yang kuat mas, masa baterai. Mau ambilkan masa dari mana? Ini kondensornya dilepas aja ya, buat ambil massa ini. Udah, coba dipasang. Pasang mas. Coba dihidupkan. Ini nanti kalau ini bekerja dia akan berkedip ya. Sudah di situ aja. Yuk mas. Yuk. Sudah betul kan? Sudah. Ini apa ini? Ini minyak masih terpasang. Udah nggak apa-apa. Ini kan apa? Nanti ini nggak nempel ini. Yuk coba. Ini mas. Coba ada apinya nggak mas? Dilihat. Sabar. Yuk. Yuk di starter. Ya. Dimatikan dulu. Tanpa Ya, yuk. Nyalakan lagi. Ya. Ini ya, ini tandanya untuk apa? TCI-nya sudah jalan, sudah nyala ya. Dia akan kedip-kedip. Coba di gas mas. Nanti dicek itu gas buangnya. Cukup ya. Jadi dilakukan pengujian, silakan. Gas buang tadi berapa hasilnya? Gas, nggak usah, biar ini agak lama memang. Yuk kita kumpul dulu. Silakan dirapikan lagi, dimatikan dulu.
Ya, silakan ke sini dulu. Kita kumpul. Biarin. Ya. Silakan bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya tadi, ya. Tidak usah jalan-jalan. Sudah bersama kelompoknya? Belum? Ya silakan segera. Sudah ya? Ya, baik. Sudah bersama kelompoknya ya? Silakan. Tadi sudah kita coba ya untuk praktek ya memodifikasi sistem pengapian konvensional ya menjadi sistem pengapian elektronik ya menggunakan apa tadi Mas? TCI ya. Tipe kontak. Jadi di sini kita hanya memodifikasi sistem kerjanya saja ya. Kita tetap mempertahankan komponen ya. Yang ada yaitu pelatihnya masih digunakan. Jadi tidak banyak yang dirubah, hanya kita menambahkan kontrol arus primernya saja ya. Tadi yang sudah melakukan uji coba ya dan dites hasilnya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil pengujiannya tadi ya. Silakan Mas Ibnu berdiri. Ya, tadi hasil dari pengujian yang sudah dilakukan apa Mas? Tadi sebelum menggunakan sistem modifikasi TCI Ya. sudah melakukan pengujian emisi gas buang. Ya, Terus diketahui bahwa emisi gas buang tersebut sangat tidak sesuai spesifikasi, yang artinya adalah pembakaran tidak sempurna. Terus bunga apinya bagaimana tadi sebelum dipasang TCI? Sangat kecil. Ya, bunga apinya Sekali. kecil ya. Ya, Terus kalian melakukan apa tadi? modifikasi Modifikasinya bagaimana? menggunakan TCI. Ya, menambahkan alat ya, Alat ya. TCI. Terus Setelah dicek lagi menggunakan gas analyzer, hasilnya adalah pengapian menjadi lebih besar dan pembakaran lebih sempurna. Bisa dilihat dari suara mobil yang lebih halus. ya, suara mobil jadi lebih halus dan tadi pengapiannya sudah lebih besar ya. Iya. Nah, hal ini bisa dilihat ya secara visual. Tadi dilakukan pengetesan juga ya terhadap gas buang. Iya. Hasilnya bagaimana Mas? Sangat jauh berbeda dengan penggunaan tanpa TCI. Jadi penggunaan TCI ini menyempurnakan pembakaran pada mobil. Ya. Jadi pembakaran jadi lebih sempurna sehingga gas buangnya lebih baik ya. Kita beri aplaus pada kelompok 3 ya. Ya, baik, tadi sudah kita lakukan ya untuk modifikasi dari sistem pengapian konvensional menjadi sistem pengapian elektronik menggunakan tambahan komponen ya, yaitu TCI tipe kontak ya. Dimana di sini tadi dihasilkan bahwa hasil pembakaran jauh lebih sempurna ya, jadi lebih baik ya. Kemudian suara mesin jadi lebih halus ya. Dan tadi ya emisi gas buangnya membaik ya Mas daripada sebelum menggunakan TCI ya. Nah, hal ini tentu saja sangat bermanfaat ya buat konsumsi atau untuk penggunaan sehari-hari, di mana di saat ini ya harga BBM yang sedang naik ya, otomatis kita butuh ya butuh mobil dengan konsumsi bahan bakar yang irit ya. Tapi Pak, saya punyanya hanya mobil kijang ya, tidak masalah ya, walaupun kijang ya pakai pengapian konvensional, kita masih bisa lakukan peningkatan ya terhadap performa mesinnya dengan cara menambahkan tadi TCI ya,
kontak ya. Jadi dirubah sistem kontrolnya menjadi kontrol elektronik. Baik ya, bagus sekali ya tadi untuk kerja kalian. Nah, berikutnya Bapak punya soal evaluasi ya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan ya soal evaluasi ini ya. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terkait dengan yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan bisa dikerjakan sesuai dengan link yang ada di depan sana, atau kalian bisa scan barcode-nya. Ya, silakan bisa diambil HP-nya masing-masing. Ya, yang mau scan barcode silakan di-scan barcode-nya. Boleh. Ya, silakan duduknya yang rapi lagi ya, biar enak dilihat. Ya, kalau yang tidak ada aplikasi scan-nya, silakan bisa dilihat linknya ya, ditulis linknya. Itu ada link di bit.ly/PPL 2 strip soal evaluasi. Ya, silakan. Ya, Bapak beri waktu 5 menit cukup ya untuk mengerjakan soal evaluasi ini ya. Silakan dikerjakan. Soalnya hanya 10 ya, pilihan ganda. Silakan dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuannya ya. Pemahaman kalian tadi terkait yang sudah kalian pelajari. Agak ke belakang Mas kalau mau scan, biar nggak terlalu besar ya. Ya, kalau terlalu dekat nggak bisa nanti. Ya, sudah bisa diakses semua ya soalnya ya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Silakan Mas, duduknya diatur dulu yang rapi ya. Silakan dikerjakan sendiri Mas, duduknya yang rapi dulu. Dirapikan duduknya. Itu aja yang lagi ngerjakan. Silakan sesuai dengan pemahaman kalian saja ya, tidak usah contoh ya.
Silakan 2 menit lagi. Nanti yang sudah selesai bisa langsung disubmit ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Satu menit lagi ya. Kalau sudah langsung di submit saja Mas. Ya, ini sudah ada satu yang masuk. Yuk, yang lain segera, waktunya sebentar lagi habis ya. Ya, 3. Coba ya sudah submit angkat tangan. Oke, sudah banyak ya. Yang lain silakan kalau sudah langsung disubmit saja ya. Sambil menunggu yang lain, ada yang mungkin bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir ini. Silakan angkatan. Ya, silakan Mas Rana. Jadi untuk pembelajaran hari ini terbukti bahwa pengapian menggunakan TCI itu lebih baik daripada menggunakan kontrol mekanik. Ya. Selain itu, pembelajaran pada hari ini juga sangat interaktif dengan siswa, di mana siswa melakukan praktek terkait sistem pengapian dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama antar kelompok dengan baik. Ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mas Rana ya. Jadi tadi sudah disimpulkan sama Mas Rana ya. Tadi kegiatan kita dari awal untuk melakukan rancangan modifikasi ya. Dengan hasil tadi disampaikan kita dapat hasil yang baik ya. Jadi hasil modifikasi kalian sudah dibuktikan ya, menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pengapian konvensional. Gitu ya. Nah, untuk mereview kembali atau merefleksi kegiatan kita pada hari ini ya, Bapak minta saran ya dan masukan kepada kalian melalui refleksi pembelajaran ya pada link yang sudah Bapak berikan ya. Nanti ini bisa kalian isi ya setelah pembelajaran ini selesai. Silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran dari awal sampai akhir ini ya. Itu untuk evaluasi pembelajaran kita ya. Apakah ada yang perlu ditingkatkan dari saya atau tidak? Silakan nanti ini diisi dulu ya. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini ya, Bapak ingatkan kembali kepada kalian bahwa kita harus terus aktif belajar ya dimanapun ya dan kapanpun, karena teknologi sekarang ini sudah memfasilitasi kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya melalui genggaman tangan kita. Jadi belajar itu tidak harus dari sekolah ya, bisa dari manapun kalian inginkan ya. Mungkin dari saya untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita akhiri dulu kegiatan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya untuk materi sistem pengisian. Silakan nanti di rumah kalian bisa mempelajari terlebih dahulu ya sistem pengisian itu agar besok kita
punya bahan ya untuk kita diskusikan bersama. Gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali untuk kerjasama kita hari ini dalam pembelajaran yang sangat menyenangkan ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti kalian di rumah bisa mempraktekkan secara langsung terkait dengan modifikasi sistem pengapian yang sudah dilakukan ya. Mungkin bisa ditawarkan kepada tetangga kalian atau saudara kalian di rumah. Gitu ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Asdin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, bismillah. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Asdin yang sudah memimpin doa ya. Dari saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua.